Shalom kepada saudara dan saudari, bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 2 hari bulan September, yaitu bersama dengan hari Isnin. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 hingga 30. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan aku diutusnya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu." Pada saat kalian mendengarnya, semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapnya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang daripada mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarafat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisha, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting. Pertama, Yesus datang membawa misi pembebasan dan penyembuhan. Tetapi pesan ini seringkali ditolak bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Ini mengingatkan kita bahwa menerima Yesus dalam hidup kita tidak selalu mudah. Ia menentang kita untuk berubah, untuk membuka hati kita kepada kebenarannya, dan untuk melihat melampaui prasangka-prasangka kita. Yang kedua, peristiwa ini mengajarkan kita tentang bahaya ketertutupan hati dan pikiran. Orang-orang di Nazaret tidak boleh menerima Yesus karena mereka terjebak dalam pandangan mereka sendiri tentang siapa Yesus seharusnya. Mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu, bukan sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini mengingatkan kita untuk tidak membatasi karya Tuhan dalam hidup kita hanya berdasarkan pemahaman kita yang sempit. Nah, saudara dan saudari, akhirnya kita diajak untuk meneladani keberanian Yesus dalam menyampaikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak diterima dengan baik. Jadi Yesus tidak mundur meskipun ditolak. Dia tetap setia pada misinya. Jadi semoga kita selalu siap membuka hati kita untuk menerima Yesus dalam segala bentuk kehadirannya dan berani mengikutinya meskipun menghadapi tantangan. Amin.